Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar gue etik UMB. Modul 8 yang saya gunakan modul 8 untuk mempresentasikan modul 8 tentang individu. Definisi individu. Individu berasal dari kata individuum, yang artinya adalah satuan terkecil dalam suatu kelompok yang tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian yang terkecil. Seperti halnya dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, baik ayah, ibu maupun anak merupakan suatu individu dalam suatu kelompok keluarga tersebut, yang sudah tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian yang terkecil. Individu bahwa manusia mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya, kegiatan atau aktivitas seorang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan diri dan kebutuhan diri. Sebagai makhluk dengan kesatuan jiwa dan raga, maka aktivitas individu adalah untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan jiwa, rohani, atau psikologis, serta kebutuhan jasmani atau biologis. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia secara individu dapat diartikan makhluk individu yang memiliki kesatuan antara jiwa dan raga dan secara aktivitasnya adalah satu kesatuan. Dalam penerapannya, masing-masing individu memiliki karakter, kemampuan, dan pola pikir yang berbeda-beda. Maka dari itu, manusia yang terbentuk secara individu pasti melalui beberapa proses pertumbuhan atau evolusi seperti proses dalam lingkungan keluarga, baik secara etika, estetika, dan moral agama. Dampak positif dan negatif manusia yang hidup secara individu. Dampak positifnya, tiga contoh umum dampak positif manusia yang hidup secara individu sebagai berikut. Satu, dapat melakukan sesuatu kegiatan secara mandiri. Dua, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Tiga, tidak terikat dalam aturan atau norma suatu kelompok. Dampak negatifnya, tiga contoh umum dampak negatif manusia yang hidup secara individu sebagai berikut. Satu, tidak dapat mengembangkan kemampuan atau ilmu pengetahuan. Dua, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tiga, sulit dalam melakukan suatu kegiatan secara jamak. Definisi sosialnya. Kata sosial berarti dari bahasa Latin yaitu socios dan logos. Socios yang berarti kawan, rekan, partner, dan logos seperti ilmu pengetahuan. Maka hal yang disimpulkan bahwa sosial atau sosiologi adalah suatu hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar yang saling memberikan ilmu pengetahuan, baik secara lisan maupun perbuatan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial. Artinya, manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial, hendaknya manusia memiliki kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang dibangun oleh perasaan, pengetahuan dan dorongan. Secara sosial, sebenarnya manusia merupakan makhluk individu dan sosial yang mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat. Dampak positif dan negatif manusia yang hidup secara sosial. Dampak positifnya, tiga contoh umum dampak positif manusia yang hidup secara sosial sebagai berikut. Satu, dapat melakukan sesuatu kegiatan secara bekerja sama atau gotong royong. Dua, dapat berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga, saling tolong menolong satu sama lainnya. Dampak negatif. Dampak negatif dari manusia bersosial hampir tidak ada. Hanya saja memiliki aturan yang telah disepakati dengan kata mufakat dan tidak melanggarnya. Definisi masyarakat. Masyarakat adalah wadah segenap antara hubungan sosial yang terdiri atas banyak kolektiva serta kelompok, dan tiap berkelompok terdiri subkelompok. Jelasan masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati seluruh anggota kelompok. Masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Dinamika interaksi sosial. Sebagai makhluk hidup, manusia berperan sebagai makhluk hidup, individu, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada manusia lainnya. Dalam interaksi sosial antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau individu kelompok dengan kelompok, terjadi perubahan sosial yang secara sosial berarti manusia merupakan makhluk individu maupun makhluk sosial yang mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat. Namun pada kenyataannya setiap individu tidak dapat menguasai atau mempunyai kesempatan yang sama. Dan kata lain, stratifikasi sosial mulai muncul dan tampak dalam kehidupan masyarakat tersebut.
Pandangan individualisme dan sosialisme. Individualisme pada hakikatnya merupakan makhluk individu yang bebas. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh, lengkap, terlepas dari manusia yang lain. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individulah yang harus diutamakan. Makhluk individualisme menghasilkan ideologi liberalisme. Paham ini bisa disebut juga ideologi individualisme liberal. Prinsip liberalisme. A. Menjamin kepemilikan per orang. Kepemilikan sepenuhnya berada pada milik pribadi. B. Lebih mementingkan kepentingan individu dan diri sendiri. C. Kebebasan manusia pada tiap individu. D. Persaingan bebas. Prinsip paham sosialisme menekankan kepada kepentingan masyarakat. Kedudukan individu hanyalah objek dari masyarakat. Menurut pandangan sosialis, hak individu sebagai hak dasar hilang. Hak individu timbul karena keanggotaannya dalam suatu komunitas atau kelompok. Sosialisme adalah paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera, bebas dari penguasaan individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Sosialisme muncul dengan masyarakat kepentingan masyarakat secara keseluruhan, terutama yang tersisih oleh sistem liberalisme, mendapat keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Untuk meraih hal tersebut, sosialisme berpandangan bahwa hak-hak individu harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Modul 9 tentang profesi. Definisi profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris profession, bahasa Latin professus yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya, sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menurut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang. Akan tetapi, memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti hal inilah yang harus diluruskan masyarakat karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Pengertian profesionalitas. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tidak tindak yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya. Atau profesional berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme. 1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik. 2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya. 3. Tertampung dalam organisasi. 4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan atau badan, menerapkan standar buku di bidang profesi yang bersangkutan. 5. Dalam menjalankan tugas profesi, wajib mematuhi kode etik atau etika profesi. Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonom profesi. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar melaksanakan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas-tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegahkan campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Pada dasarnya, organisasi profesi memiliki 5 fungsi pokok dalam kerangka peningkatan
Profesionalisme sebuah profesi yaitu 1. Mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi, dan kemudahan lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran. 2. Membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi merupakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sosial sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. 3. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi keanggotaannya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Dengan kepemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional, maka orang yang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. 4. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan oleh sebuah profesi. 5. Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksi bervariasi tergantung jenis pelanggaran dan bias bersifat internal. Organisasi seperti misalkan blacklist atau bahkan sampai dikeluarkan oleh organisasi profesi tersebut. Modul 10. Manajemen profesional. Pengertiannya, manajemen profesional menurut Lois Allen adalah sistem dalam organisasi yang kemungkinan berjalan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Maka profesionalisme tidak bisa lepas dari 3 aspek, yaitu pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan sikap mental atau attitude. Ruang lingkup manajemen profesional. Perencanaan, planning atau planning. Perencanaan pada hakikatnya adalah aktivitas pengembalian keputusan tentang sasaran atau objektivitas apa yang akan dicapai. Perorganisasian atau organizing. Perorganisasian merupakan detail manajemen yang harus ditetapkan oleh pemimpin dengan rinci dan jelas. Pergerakan atau leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan jalan mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan ke arah tujuan tertentu. Pengawasan atau controlling. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan yang dicapai, yaitu standar apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan koreksi, sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Karakteristik manajer profesional. 1. Mempromosikan dan mengembangkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. 2. Menekankan aspek manajemen dengan memanfaatkan kemampuan orang lain. 3. Melakukan desentralisasikan kekuasaan dengan kemampuan memilih mana keputusan-keputusan yang harus diambil sendiri dan harus direalisasikan. 4. Berpikir dan bertindak secara rasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 5. Melakukan komunikasi proaktif dan partisipasif dengan bawahannya. 6. Menjalankan kontrol dan mendelegasikan pekerjaan. Prinsip manajemen profesional bersifat otonom. Manajemen profesional mempunyai sifat dasar otonom, dalam arti semua yang berlaku dan menjadi acuan adalah sistem atau aturan organisasi. 2. Adanya ilmu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan diperoleh lewat sekolah atau wahana pendidikan yang lain. Sosok manusia profesional harus memiliki keterampilan dinamis sesuai kebutuhan lingkungan kerja. Hal yang tersebut berkembang seirama dengan perubahan-perubahan dan kemajuan zaman. Kunci untuk menguasai kemampuan yang dinamis itu adalah belajar terus-menerus. Adanya keahlian skill. Keterampilan dapat diperoleh setelah mengetahui itu dikonsentrasikan dalam bentuk aplikasi pada pekerjaan sehari-hari. Ilmu tanpa dapat diaplikasikan sama artinya dengan belum memiliki atau menguasai keterampilan. Tetapi begitu ilmu dipraktikkan, maka lahirlah pengalaman lapangan. Modul 11. Kedisiplinan. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi rangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Sedangkan kedisiplinan adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan serta siap menerima sanksinya apabila melanggar aturan tersebut. Macam-macam disiplin. 1. Disiplin belajar. 2. Disiplin waktu. 3. Disiplin sikap. Unsur-unsur disiplin. 1. Penanamannya.
1. Di keluarga, 2. Di institusi pendidikan, 3. Masyarakat. Cara penanaman 1. Didasarkan pada cinta kasih kedua orang tua, 2. Dengan motivasi, 3. Dengan fisik material. Faktor-faktor yang memengaruhi penanaman kedisiplinan. Faktor internalnya 1. Keadaan fisik, 2. Keadaan psikis. Faktor eksternalnya 1. Keadaan keluarga, 2. Keadaan institusi pendidikan, 3. Keadaan masyarakat. Hal-hal pokok dalam menanamkan kedisiplinan. 1. Aturan-aturan atau rules. 2. Hukuman atau punishment. 3. Imbalan atau reward. 4. Konsentrasi. Cara meningkatkan kedisiplinan. 1. Konsep diri. 2. Keterampilan berkomunikasi. 3. Berkonsekuensi, konsekuensi logis dan alami. 4. Klarifikasi nilai. 5. Analisis rasional. 6. Terapi realitas. 7. Disiplin yang berintegrasi. 8. Modifikasi perilaku. 9. Tantangan bagi disiplin. Terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.